والحداد ورفوف المحلات التجارية وآلات المصانع ونحوها ولا في الأراضي التي يزرعها أصحابها. Demikian juga tidak ada kewajiban zakat terhadap alat-alat as-sibagh pewarna saja dan besi. Ya, ada tukang pandai besi. Tukang pandai besi. Dan rak-rak yang ada di pertokoan atau di toko. Demikian juga alat-alat pabrik dan yang semisalnya. Wala fil aradi mesin pabrik. Nah, mesin pengolah di pabrik. Tidak pula ada harta zakat, tidak pula ada zakat atas tanah yang ditanam oleh pemiliknya. Demikian juga al-aradi al-warashi atau al-masani allati ya'malu biha. Atas harta al-warash, tanah workshop. Nah, atau tanah pabrik. Ya, tidak ada zakat atas tanah pabrik. Demikian juga ya dibangun di atasnya pabrik yang digunakan dan untuk bekerja di dalamnya. Au fi mabaniha, tidak pula ada zakat atas bangunannya. Wala fi dakakin al-mahallat allati yabi'u fiha ashabuha. Tidak pula ada zakat atas pertokoan yang memang digunakan untuk berjual beli oleh pemiliknya. Wala fi mabadi mazari'id dawajin. Tidak pula ada zakat atas bangunan ya pertanian dawajin, peternakan ayam dawajin. Ya. Tidak ada zakat atas bangunan yang digunakan untuk peternakan ayam. Wa aradiha wa athathiha wa dakakiniha wala fi athathi maghasil malabis wal manajir wat tawahin wa nahwi dzalika mimma la yuba. Demikian juga tidak ada zakat atas tanahnya, perlengkapan alat-alat perlengkapannya, pertokoannya. Tidak pula alat-alat yang digunakan untuk mencuci pakaian. Wal manajir tawahin itu mesin untuk membuat tepung. Sahih. Ya, alat yang digunakan untuk membuat tepung dan yang semisalnya yang memang tidak diniatkan untuk diperjualbelikan. Ya. Alat-alat yang digunakan untuk bekerja, untuk produksi, walau harganya mahal. Ya. Mahal nilainya. Dan tanah dan bangunannya untuk produksi bukan untuk dia jual belikan. Di atasnya dibangun pabrik, di atasnya ditanam tanaman, di atas tanah tersebut. Di atas tanah itu dibangun workshop. Itu juga gedung-gedungnya, itu juga peralatan-peralatan di dalamnya. Ya. Itu juga peternakan ayam, walau ayamnya tujuan untuk dijual. Tapi tanah milik dia dan kandang-kandang milik dia. Begitu juga dia laundry, mesin laundrynya, tempat laundrynya di atas tanah miliknya dia. Begitu juga pabrik pengolahan, pembuatan tepung dan lain-lainnya yang memang bukan itu bagian dari harta perniagaannya. Maka ini semuanya tidak ada zakatnya, walau harganya mahal sekali. وكذلك لا زكاة في الأبقار التي تربى لبيع لبنها ومشتقاته كما هو الحال في الشركة التي تبيع الألبان والحليب ومشتقاتهما ولا زكاة أيضا في المباني والمزارع التي تربى فيها هذه الأبقار. Tidak pula ada zakat atas sapi yang dipelihara untuk diperjualbelikan susunya atau apa yang material yang terkandung di dalamnya. Mustaqat itu dari turunannya susu. Namanya keju dan lain-lain. Demikianlah keadaan dalam perusahaan yang memang menjual susu dan apa yang menjadi turunan daripada susu tersebut. Tidak ada zakat juga pada bangunannya. Demikian juga tempat peternakan yang memang dipelihara di dalamnya sapi-sapi tersebut. Ya, Anda punya peternakan sapi. Ya, sapinya bukan untuk dijual, tapi hasilnya susu dan turunannya yang untuk dijual. Maka sapinya nggak ada zakatnya, kandangnya yang mahal itu juga tidak ada
zakatnya. Ya. Yang ada zakatnya pada barang dagangan susu dan turunan susu, keju, dan lain-lainnya. Yang itu bila terpenuhi, dia termasuk harta perniagaan. Bila sampai nisab dan haul, baru ada kewajiban zakat. وكذلك لا زكاة في محاطة المحروقات التي تعد لبيع المحروقات من بنزين وغيره. Demikian pula tidak ada zakat, yaitu berupa tempat pengisian bahan bakar yang memang digunakan untuk diperjualbelikan, berupa bensin dan yang semisalnya. Ya, kalau Anda punya SPBU, itu tanah milik Anda. Kemudian ada gedung-gedung atau ruko-ruko di sekitarnya milik Anda. Kemudian mesinnya, pompanya sendiri milik Anda. Itu kan nggak diperjualbelikan, yang diperjualkan hanya bensinnya. Sahih. Maka ini semua tidak ada kewajiban zakat pada aset ini. وسيأتي في باب الزكاة أروب تجارة تفصيل الكلام في زكاة موعد للبيع من بعد الأشياء السابقة إن شاء الله تعالى. Akan datang penjelasan dalam bab zakat urud tijarah, itu zakat perniagaan secara terperinci atas barang-barang yang memang dipersiapkan dan diniatkan untuk diperjualbelikan. Dari apa? Dari sebagian hal-hal yang tersebut di atas insyaallah taala. Wa kadzalika la zakata fi mau'ida lil ijar min imarat aw dakakin tu'jar. Demikian pula tidak ada zakat terhadap barang-barang yang memang dipersiapkan untuk disewakan, berupa properti atau apartemen, demikian juga toko yang memang disewakan. Wala fi ta'irati aw sufun tu'jar liman yastakhdimuha. Tidak ada zakat juga atas pesawat dan kapal laut, perahu yang memang disiapkan atau disewakan oleh orang yang ingin menggunakan dan menyewakannya, yang menggunakannya. Aw yarkabu fiha an-nas aw yahmiluna fiha amti'atahum bi ujrah. Atau digunakan untuk dikendarai untuk membawa barang-barang yang dibayar berupa sewa. Wala fi sayyaratin saghirah aw fi hafilatin aw naqilatin tu'jar. Demikian juga tidak ada zakat atas kendaraan-kendaraan kecil atau kendaraan besar, bus, atau nakilati tu'jar, atau alat transportasi yang memang disewakan. Ya, tronton. Nah, atau mu'iddat zira'ah, atau mu'iddat syarikatin tu'jar, atau barang-barang yang alat pertanian atau pabrik yang memang disewakan. Atau mu'iddat hafar, atau warasin tu'jar, atau athathin tu'jar, ka athathil mahalat alladhi yu'jar fil hafalat, wa nahwi dhalika mimma wa'idda lil ijar. Demikian juga alat-alat yang digunakan untuk penggalian yang disewakan, atau alat-alat lain yang disewakan seperti mahalat alladhi yu'jar, yaitu toko yang disewakan dan yang semisalnya yang memang disiapkan untuk disewakan. Fakulu hadhil asya' la zakata fiha. Maka semua ini tidak ada kewajiban atasnya zakat, li'annaha lam tu'ad lit-tijarah. Karena semua yang disebutkan ini tidak disiapkan dan diniatkan untuk diperdagangkan. Falaisat ma'rudatun lil bai', bukan untuk dijual. Innama tajibu zakat fi ujratiha. Akan tapi kewajiban zakat ada pada nilai sewanya. Idza hala 'alaihal haul, apabila telah mencapai satu sempurna haul, satu masa haul. Wa sayati mazidu bayani dzalika indal kalami ala zakatil huli wa indal ayat lil ujrati fi zakatil asman. Dan akan datang penjelasan tambahan berkaitan dengan zakat al-huli, yaitu perhiasan yang disewakan pada pembahasan zakatul asman insyaallah taala. Nah. Ya. Barang-barang disewa malah nilainya besar, tanker, tronton, molen tadi, kemudian kren, barang-barang yang mahal, mau truk, fuso dan lain-lainnya, toko, gedung, ya, itu lapangan bola, kalau Anda punya lapangan bola atau lapangan olahraga, walau harganya mahal,
tidak ada kewajiban zakat pada aset-aset tersebut. Tapi karena dia disewakan dan mendapatkan hasil uang, yang ada hanya zakat uang. Tentu mengikuti ketentuan zakat uang bila sampai nisab dan haulnya. ولا زكاة في شيء من ذلك أي من الأنواع الأربعة السابقة حتى يبلغ نصابا بالإجماع وسيأتي بيان نصاب كل نوع منها ودليله قريبا إن شاء الله تعالى. Maka tidak ada zakat atas apa yang disebutkan di atas, yaitu berupa 4 barang yang di awal disebutkan sampai telah mencapai nilai nisab. Berdasarkan ijma akan datang penjelasan berkaitan dengan nisab masing-masing harta zakat di atas dan dalilnya insyaallah taala. Ya, tidak ada kewajiban zakat pada 4 harta itu. Yang tadi adalah hewan ternak yang digembalakan di padang rumput. Kemudian hasil pertanian, makanan pokok, padi dan lain-lainnya. Kemudian uang, emas, perak, tidak ada kewajiban zakatnya. Yang keempat, harta perniagaan, harta yang diniatkan untuk diperjualbelikan dengan tujuan mencari pertambahan atau laba. Ini pada yang 4 ini pun di luar ini tidak ada kewajiban zakat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Pada yang 4 ini pun harus ada syarat yang harus dipenuhi, di antaranya sampai nisab. Nanti nisabnya akan dijelaskan. Nah, wa yajibu fi mazada ala nisab bihisabihi. Maka diwajibkan harta tersebut apabila mencapai nisab sesuai dengan kadarnya. Wa yajibu fi mazada ala nisabi min al-hububi wa thimar nisful ushur idza kana yusqa bi kulfatin wa maunatin. Maka wajib apabila mencapai atau mencapai nilai nisab berupa biji-bijian dan buah-buahan senilai nisful ushur, yaitu 1/5 apabila diairi dengan adanya kulfah wa maunah, pembiayaan. Wal usr idza kana yusqa bi ghairi maunatin. Dan zakatnya berupa senilai 1/10 apabila diairi dengan tanpa adanya pembiayaan. Walau kanat hadhihi ziyadah qalilah. Walaupun dengan adanya penambahan dari nilai nisab dengan penambahan yang sedikit, kasa'in atau sa'in, yaitu senilai 1 sa' atau 2 sa' atau aktsaru min dzalika, atau yang lebih daripada itu, dan ini menjadi ijma'. Nah, ya, yang berlebih dari nisab, apakah ada kewajiban zakatnya walau dia kecil? Umpamanya untuk zakat padi, nah, itu sebanyak 5 wasak. Andai kita katakan 5 wasak sama dengan berasnya 700 kilo atau 650 kilo. Yang 700-nya ia kena zakat. Kalau dia punya 800, apakah yang 100 kilonya kan tidak sampai nisab? Apakah kena zakat? Jawabannya iya dan wajib. Fi mazada 'ala nisab bihisabihi. Yang berlebih dari nisab itu tetap ada kewajiban zakat dengan perhitungannya. Anda punya emas, nisabnya 85 gram emas, dikeluarkan 2,5%. Yang lebih dari itu apakah juga wajib kelebihannya? Umpamanya Anda punya 100 gram emas, yang 85-nya iya wajib, yang 15-nya jawabannya juga wajib, kecuali nanti ada yang tidak. Ya. Seperti itu. Walau kelebihannya 1 sok tadi. Fadal. وكذلك يجب فيما زاد على نصاب من الذهب والفضة وما يلحق بهما كالأوراق النقدية. Dan demikian juga wajib atas harta, atas tambahan dari nilai nisab
berupa emas dan perak, dan apa yang dihukumi dengan keduanya seperti al-awraqin naqdiyah, yaitu uang kertas. Wa minal ma'adin al-mustakhraja minal ard, dan juga dari barang tambang yang dikeluarkan dari bumi. Wa min qimati urudit tijarah rub'ul usur, dan demikian juga dari nilai barang perniagaan sebesar 1/4 rub'ul usur. Naam. 1/40. 1/40 sahih. Walau kanat hadhihi ziyadah qalilah, walaupun penambahan dari nilai nisab ini sedikit. Lima thabata an ba'di sahabati annahum qalu laisa fima aqalla min 5 darahim syai' fima zada fabil hisab. Dan hal ini berdasarkan apa yang telah sabit dari sebagian sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya mereka berkata, laisa fima aqalla min 5 darahim syai', tidak ada kewajiban zakat dari sesuatu yang dari harta yang senilai kurang daripada 5 dirham. Fama zada fabil hisab, dan adapun yang berlebih maka diperhitungkan. Nah. Ya, kalau kurang tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau berlebih, berapapun lebihnya itu tetap dihitung zakatnya. Ya, fadhal. Illa sa'imatu min bahimatil an'am fala syai'a fi awqasiha. Dan tidak ada kecuali hewan ternak. Nah, kecuali hewan ternak min bahimatil an'am fala syai'a fi awqasiha, yaitu waqas binatang ternak tidak terkena kewajiban zakat. Fasaimatu min bahimatil, ada kekurangan kelebihan dari nisabnya. Sahih. Fasaimatu min bahimatil an'am la tajibu zakat fi awqasiha. Maka untuk binatang ternak tidak ada kewajiban zakat fi awqasiha, bimana kekurangannya selisih antara dua nisabnya. Kan kalau kambing umpamanya mulai dari 40 wajib 1 ekor. Nah, sahih. 120 220 ke atas 21 dan seterusnya wajib 2 ekor. Kalau 80 ya 40 1 ekor, 80 juga 1 ekor. 119 juga 1 ekor. Itu kan selisihnya banyak itu. Sahih. Ya, 40 aja selisihnya sudah 100%. 119 sampai 200% selisihnya. Tapi kewajiban zakatnya hanya 1 ekor saja. Beda dengan yang harta yang di atas tadi. Rupiah, barang perniagaan, emas dan perak. Begitu juga hasil pertanian. Kelebihan dari satu nisab itu juga dihitung. Wal waqsu huwa ma baina nisabain, dan waqsu adalah nilai harta di antara 2 nisab. Wa sayati tafsir dzalika fi bab zakat as-saimah. Akan datang penjelasannya pada bab zakat as-saimah insyaallah. Nah. Ya, Baik. Alhamdulillah, jazakallah khair, barakallahu fik. Demikian ikhwah fillah azakumullah, pemirsa dan pendengar Radio Roja, penjelasan dari 4 harta yang diwajibkan zakat dan penjelasan pada masing-masing harta zakat insyaallah akan datang penjelasannya. Selanjutnya kami buka sesi soal jawab dan pertanyaan bagi ikhwah dan akhwat fillah yang bertanya. Silakan di line telepon 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kita berikan kesempatan yang pertama via telepon. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk, akhi. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Silakan, Umu, coba monitor via telepon. Untuk radio atau televisinya dikecilkan atau dimatikan. Ada feedback? baik. Iya, alhamdulillah. Sekarang dengan siapa dan pertanyaannya silakan. Dengan Bu Tati. Silakan, Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz. Saya waktu muda sampai dulu saya ikut pengajian yang tidak sesuai dengan sunnah. Iya. Karena itu didapat dari mencari. Jadi kita
para anggotanya itu disuruh mencari melalui banyak cara, misalnya Allah, Ibu, mohon maaf. Pak, halo. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan bab zakat, Ibu, secara khusus? Nggak ada ini, jadi gini, ini masuk ya, jadi gini Silakan. setiap mau puasa itu kita disuruh mencari zakat, entah itu zakat mal, zakat fitrah gitu ya. Cuman kalau setelah saya ikuti pelajaran dari Ustadz itu ini sangat menyimpang. Nah, dana-dana yang masuk itu kan banyak, Pak. Qadarullah, saya waktu itu bekerja sama dengan salah satu yayasan anti yatim piatu du'afa yang pemimpinnya juga mengatakan bahwa silakan diatur, terserah ibu bagaimana ngaturnya, dikasihnya maksudnya ya. Tapi mereka nggak tahu bahwa sebenarnya uang yang saat itu dikelola suami saya dan beliau yang mencari di kantornya itu dikasih ke yayasan yang saya saat itu jalani ya, yang tidak sesuai sunnah. Jadi yayasan yang saya pakai namanya dapatnya itu misalnya ya dapat 50 juta misalnya. Nah dia itu nanti saya dikasih tahu sama pimpinan yayasan saya, udah kasih aja 1,5 juta gitu ke yayasan pakai namanya. Gitu. Jadi itu memang sedikit rancu karena semua uang apapun judulnya dihitungnya zakat gitu. Nah, saya yang jadi masalah setelah saya mengikuti kajian sunnah, ini kan banyak menyimpang. Dan itu saya hitung dari berapa tahun, 2010 sampai sekitar tahun 2002. Itu saya hitung kurang lebih, suami saya mendapatkan kurang lebih 150 juta. Karena ada rasa bersalah, saya coba minta tuh ke yayasan yang tempat saya bernaung di situ. Saya bilang, ini salah, ini kan mereka bilangnya, ini buat anak yatim, ini buat anak yatim, ini bukan zakat yang harus dikasih semua ke yayasan saya gitu. Baik. Terus akhirnya mereka nggak mau bertanggung jawab. Terus saya berusaha sama suami untuk mengganti uang itu. Kalau hari ini mungkin sudah sekitar 350 juta. Nah saya berpikir lagi gini, uang itu kan mohon maaf misalnya tidak saya pakai gitu, suami saya juga tidak pakai. Apakah memang saya wajib itu membayar seluruhnya ke yayasan yang saya pakai namanya? Dan sampai hari ini mereka nggak tahu kalau saya tuh mencoba mengganti gitu dengan mohon maaf ya, saya tidak berupa uang aja Ustaz. Waktu itu saya punya usaha pakaian, terus saya merasa bahwa saya ingin membersihkan abang tanggung saya, jadi kadang-kadang saya kasih tuh dagangan saya yang memang ketika kemudian saya tutup, saya tidak dagang lagi. Dari 350 juta itu sebagian uang, sebagian berupa barang. Baik Ibu, cukup jelas. Ibu, itu dulu Ibu lakukan atas perintah atau? Atas perintah, Pak. Dan perintahnya memaksa, membahayakan jiwa Anda atau tidak? Kalau membahayakan tidak, tapi dalam tekanan ya, dalam tekanan karena dia bilang itu target satu, kedua kita semua tuh dikumpulkan setiap kali mau puasa, terus kemudian dikasih nama misalkan nama A, B, C, D. Oh ini sesuai target, ini nggak sesuai target, gitu. Ya, Wallahu a'lam. Kalau Ibu dalam tekanan dan berat untuk tidak dilakukan, itu dalam keadaan terpaksa, semoga Allah ampuni dosa-dosa Anda. Tapi kalau Anda ingin memperbanyak sedekah, ya bagus. Cukup jelas Ibu ya. Tidak ada kewajiban. Saya tidak punya kewajiban, tapi larinya ke sedekah ya Ustaz. Tidak lari Ibu, bersedekah. Bersedekah secara umum. Bersedekah bukan lari. Ya. Bersedekah itu bagian dari beribadah. Baik. Cukup jelas ya Bu ya. Cukup jelas. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah fiik. Jazakallah. Ya. Baik, demikian Ibu Tati, semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan. Ya, jazakallah khair. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon. Silakan di 0218236543.
Dan bagi antum yang baru bergabung, kita pembahasan berkaitan dengan beberapa harta atau 4 harta yang wajib disakatkan. Baik, kita angkat kembali pertanyaan via telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Anto di Surabaya. Baik, Pak Anto, silakan pertanyaannya. Ya, Ustaz, saya nanya kalau misalnya sebenarnya prinsip perbedaan zakat mal sama zakat penghasilan itu apa ya? Baik. Zakat penghasilan yang Anda maksud apa? Gaji? Gaji. Ya. Ya. Dalam Islam tidak ada zakat gaji. Yang ada zakat uang. Jelas? Ya. Kalau gaji Anda dalam bentuk rumah, di gaji Anda lakukan ini, imbalannya ambil 1 unit rumah. Ya. Ya. Itu tidak ada zakatnya. Atau dalam bentuk umpamanya kamu kerjakan 30 hektar untuk kamu dapat 1 hektar kebun. Ya. Itu tidak ada zakatnya. Yang kalau Anda terima adalah rupiah, maka zakatnya mengikut ketentuan zakat al-athman, zakat uang, emas dan perak. Zakat uang emas dan perak yang memenuhi nasab nanti ketika Betul, tahun nisab dan haul. Kalau gaji Anda terima sekarang ya sebanyak 300 juta rupiah atau imbalan pekerjaan Anda terima 300 juta rupiah. Hari ini diterima tidak ada kewajiban zakat. Kapan ada kewajiban zakat? Nanti di 3 Sya'ban 1448. Bila masih 1 nisab, kalau sudah terpakai lagi atau emasnya naik tinggi lagi sehingga kurang nisab juga tidak ada kewajiban. Saya kira jelas. Ustaz, kalau misalnya saya itu sebenarnya setiap bulan itu saya nabung buat tabungan anak-anak saya. Saya punya anak 4. Saya bagi misalnya 1 anak yang sekian. Nah, itu tabungan itu apakah menjadi bagian dari tabungan saya yang kalau sampai haul dan nisab saya harus zakat? Yang tabungan atas nama siapa? Atas nama anak saya. Mereka pegang sendiri. Masih kecil sih, buku tabungannya saya simpan. Ya artinya itu kan bisa Anda tarik kapan aja kan ya? Iya. Nah, berarti itu masih milik Anda dan Anda wajib zakatkan. Tapi kalau mereka sudah dewasa, ya bisa memakai kartu ATM dan buku nasabah di bank syariah, Anda masukkan ke rekening mereka dan Anda tidak bisa tarik lagi. Itu sudah milik mereka dan mereka yang berzakatkannya bila sampai nisab. Bila tidak sampai nisab, mereka tidak ada kewajiban zakat, Anda yang wajib zakat. Tapi dalam kondisi sekarang, Anda satukan dengan harta Anda yang lain, tabungan lain, juga terkena zakat. Kalau ini anak saya itu kalau lebaran dikasih emas ya, emas kecil-kecil gitu sama saudara anaknya. Dia itu terus saya simpan. Nah, itu masuk ke tabungan saya juga nggak, Ustaz? Ya, dikasih, Anda kan hanya megang saja. Megang, ya. Beda kalau tadi itu emang harta Anda. Kalau ini dia dikasih orang. Paham? Iya, paham, Pak. Maka yang ini Anda tidak zakatkan. Ini milik anak-anak, sudah dipegang oleh dia, Anda pegangkan atas nama dia. Iya. Iya. Maka ini anak-anak yang zakatin, bukan Anda. Uang itu juga sama ketika misalnya saya juga punya inisiatif, ini tabungan anak saya belikan emas aja lah, saya simpen sendiri. Itu juga karena memang anak saya masih belum bisa mengolah, masih masuk ke tabungan zakat saya, Ustaz ya? Itu zakat Anda masih. Iya. Kecuali Anda serahkan ke mereka, mereka simpankan ke ibunya, ke istri Anda. Itu Anda tidak wajib zakat lagi. Atau mereka simpan di kakek, karena kakek pedagang emas umpamanya, kan lebih aman di pedagang emas. Asal bukan saya yang nyimpan gitu. Ya. Tapi kalau dari Anda dan Anda masih simpan, itu belum ada serah terima. Baik. Kalau ke istri bisa ya, Ustaz ya? Misalnya, Bisa. saya, gitu.
Iya, iya. Baik, Oh, cukup jelas baik, Bapak? Ustaz. Syukron. Insyaallah cukup jelas. Baik, alhamdulillah. Syukron. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Afwan wa barakallahu fiik, Pak. Baik, alhamdulillah sebagai menjadi pencerahan buat Bapak dan keluarga. Demikian berkaitan dengan pertanyaan zakat, dan kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Silahkan di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Dengan hamba Allah di Bogor. Baik, silahkan pertanyaannya. Ya, syukron Ustaz. Jadi pertanyaannya, saya di tahun lalu sekitar bulan Maret kurang lebih itu mendapatkan harta berupa bonus dari tempat kerja itu mencapai nilai nisab. Terus qadarullah di awal Januari ini, di bulan Januari ini, perusahaan tempat saya bekerja itu memutuskan hubungan kerja, terus kemudian saya dapat pesangon. Untuk harta yang didapat di tahun lalu memang sudah tidak sebesar yang sebelumnya ya, bisa dibilang sudah berkurang banyak. Terus kemudian tapi dari uang pesangon itu nilainya lebih dari nilai nisab gitu. Cuman memang itu ya pesangon ya mungkin untuk pegangan nafkah bulan-bulan berikutnya lah gitu. Apakah itu tetap ada kewajiban bagi saya nanti ketika sudah 1 tahun untuk membayar zakat Sebentar. dari harta itu? Di Maret tahun lalu, Tahun lalu, Ustaz. Anda terima di atas nisab rupiah. Iya, Boleh saya tahu nominalnya? nominalnya kurang lebih 200 juta, Ustaz. 100 juta, tahun lalu emas masih 2 juta ya. Kurang lebih ya di bawah 2 juta, betul. Masih di bawah 2 juta, 45. Anda tadi terima 200, 200 juta lebih. ya itu nisab, betul. Kemudian Terpakai. sampai kapan? Desember tadi? Di Januari saya di PHK. Januari, bentar. Ini 2026. 2026. Di Januari 2006 tadi yang 200 juta tadi tinggal berapa? Sudah mungkin di bawah 10 juta, Ustaz. Kapan angka di bawah 10 jutanya? Di bulan Desember kurang lebih, Ustaz. Ya, berarti itu batal penghitungan Maret. Oh, Perhitungan haulnya batal. Penghitungan haulnya batal. Artinya Maret ini 2006 tidak ada kewajiban zakat. Iya. Karena sudah kurang dari nilai nisab. Tapi Anda punya emas batangan apa tidak? ada tapi nilainya jauh di bawah, Ustaz. Berapa gram perkiraan? Perkiraan paling besar 10 gram, Ustaz. Oh ya, dia 85. Kalau rupiah ada setengahnya dan emas batangan ada setengahnya, menggenapkan nisab. Tapi kalau ini jauh, tidak. Kemudian, Ustaz, Kemudian di Januari Anda terima pesangon. betul, Ustaz. Ini boleh tahu rupiahnya berapa? Kurang lebih 350 kurang lebih, Ustaz, ya. 350 juta. Sekarang berarti sekitar 100 gram emas kurang lebih ya. 110 atau 120. Ya. Maka Januari ini Anda lihat lagi ke depannya. Kalau Januari tahun 2027, ini Januari berapa Anda di PHK terima pesangon itu? Tanggal berapa? Pertengahan, Ustaz. 15. Iya, katakan. Nanti berarti di tanggal 15 kurang 11, di tanggal 4 Januari tahun 2027. Anda lihat lagi dalam rentang waktu itu, apakah rupiah Anda masih di atas 85 gram emas? Tergantung. Kalau emasnya naik terus, cepat mungkin berkurangnya. Begitu juga kalau Anda terpakai. Tapi kalau dia bertambah, nanti baru di 4 Januari 2027 ada kewajiban Anda mengeluarkan zakat. Nah, Tapi bila berkurang lagi, tidak. Tunggu lagi sampai nisab. baik. Syukur, Ustaz. Alhamdulillah. Apa? Cukup jelas Bapak ya? Jazakallah khair. Wa iyyakum wa jazakallahu khair barakallahu fiik. Alhamdulillah, semoga menjadi pencerahan dan ilmu
ilmu yang bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan zakat, dalam pembahasan kitab Syarah Umdatul Fiqih. Baik, kita sapa penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ummu di mana? Dengan Ummu Khairi di Tangerang. Baik, Ummu Khairi, silakan pertanyaannya. Ya, Ustaz mau bertanya, pada tahun 2015-an kalau tidak salah, suami saya beserta teman-temannya itu patungan emas. Jadi ada yang bayar 1 juta, ada yang bayar 500.000, pokoknya tabungan selama beberapa bulan. Itu beda-beda besarannya, totalnya dapat di 30 gram. Lalu kurang lebih tahun 2017 itu emas itu dititipkan ke suami saya tanpa kesepakatan, maksudnya kamu aja yang pegang, kamu aja yang pegang. Nah itu ada beberapa orang, saya kurang tahu. Lalu sekarang orang-orangnya, suami saya pindah bekerja, orang-orang yang ikut menabung juga pindah kerja. Dan ketika dititipkan ke suami saya itu tidak sama-sama mengetahui apakah benar yang ada di tas itu 30 gram atau tidak. Jadi tidak diperiksa lagi oleh pihak yang menitipkan dan suami saya. Ketika saat ini diperiksa, ternyata emasnya hanya ada 10 gram. Dari tulisannya bahwa harusnya ada 30 gram. Dan orang-orangnya sudah tidak ada tahu kemana, Ustadz, yang pada menabung itu. Ada yang masih di kantor lama, ada yang sudah pindah kerja dan keluar kota segala macam. Bagaimana kewajiban suami saya, Ustadz? Apakah suami saya artinya ada hutang 20 juta kepada orang-orang yang juga menabung, padahal dititipkannya juga tidak atas dasar keinginan suami saya. Dia lebih cenderung disuruh gitu, Ustadz, tanpa dia sebetulnya bersedia gitu. Awalnya yang membeli siapa? Bukan suami Anda kan ya? Ya, yang membeli itu rame-rame, Ustadz. Suami saya hanya sebagian kecilnya aja. Sebentar, rame-rame emasnya ditaruh di tas. Emasnya ditaruh di tas, betul. Ya, suami Anda terima dari siapa tas itu? Suami saya terima dari temannya. Ya. Dari temannya berarti dia yang bertanggung jawab. Yang temannya yang memberi itu, Ustadz? Ya. Oke, Jadi suami Anda tidak ada bertanggung jawab. Suami saya tidak ada tanggung jawab apapun. Ya, tinggal suami Anda menyampaikan kepada mereka semuanya tidak ada 30 gram. Lalu suami Anda bersumpah 3 kali setelah waktu asar di hari Jumat. Demi Allah, saya terima sampai saya baru buka sekarang. Saya tidak pernah buka sebelumnya dan hanya 10 gram. Dengan demikian suami Anda bebas tanggung jawab. Masya Allah. Jadi suami saya bersumpah itu setelah asar di hari Jumat 3 kali, disaksikan oleh siapa, Ustaz? Oleh teman-temannya dia lah yang punya hak di situ. Kalau masih ada teman-temannya, tapi kalau teman-temannya ini sudah berpencar, kemudian sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, bagaimana, Ustaz? Yang ada saja. Hanya yang ada saja yang masih bisa diketemui. Iya, Ummu. Cukup jelas? Oh ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Dan demikian, semoga menjadi pencerahan. Ini penting juga mungkin bagi yang memberi dititipkan barang untuk mengetahui jelas barangnya, Ustaz ya. Iya. Nah, barakallahu fiik. Kita akan pertanyaan selanjutnya di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ummu Abdillah. Alhamdulillah. Mohon dikeraskan suaranya. Ya, pertanyaan saya, Ustaz, di masjid sekitar sini, Ustaz, orang-orang kan menerima zakat. Nah, suami saya salah satu penerima zakat fitri, Ustaz. Pertanyaan saya, kan terkadang itu ada lebihnya, Ustaz. Kan kita rata-rata ambil 3 kilo, tapi terkadang satu orang itu ada lebih 1,5 kilo begitu, Ustaz. Nah, ini yang 1,5 kilo, Ustaz, dialihkan untuk biaya operasional, karena kan kami tidak mengambil gaji. Nah, pertanyaan saya, halalkah sistem seperti ini, Ustaz? Terkadang kita beritahu juga kepada yang membawa itu, terkadang kalau lupa ya tadi kasih tahu lagi, Ustaz, begitu. Tidak halal. Kecuali masjid Anda tempat
menerima zakat tadi berafiliasi atau menjadi bermitra dengan badan amil zakat resmi Basnas di setiap kelurahan dan desa ada. Iya. Datang kepada DKM-nya, datang kepada Basnas setempat di desa atau kelurahan tadi. Masjid kami bermitra dengan Basnas, boleh? Boleh. Apa syarat dan ketentuan A, B, C, D. Kemudian baru disampaikan di sana. Ketika kami bermitra, kami dapat apa? Ya, kalau Basnasnya mengatakan ada hak Anda sebagai amil, berapa untuk kami, sepakatilah dengan Basnas. Karena DKM hanya menyerahkan seluruhnya kepada Basnas. Kalau dia menganggap Anda atau masjid Anda yang orang-orang yang bekerja di sana untuk zakat tadi adalah kaki tangannya, tentu yang mengeluarkan zakat mereka bukan DKM yang bagi-bagi. Iya. Oh, perjanjiannya di sini Ustadz, kan 3 kilo diambil Ustadz, 2,5 kilo itu dibagikan kepada masyarakat, setengah kilo diambil oleh Basnas, sudah kerja sama-sama Basnas seperti itu Ustadz. Ulangi. Basnas kan 3 kilo per jiwa Ustadz, Yeah. 2,5 kilo ini dibagi ke warga yang agak miskin begitu, karena tidak semuanya juga miskin sekali. Kemudian setengah kilonya diberikan kepada Basnas. Ini sudah perjanjian sama Basnas. Kemudian, nah yang lebihnya ini baru diambil pengurus-pengurus. Kan dibagikan untuk Ya, para fakir miskin atau untuk amil juga, tanya ke yang jelas ke Basnasnya. oh begitu Ustadz ya. Oh Bilang ke mereka, ini yang 2,5 kilo kami bagikan ke siapa? Fakir miskin, kata dia. Ya udah, kami nggak fakir miskin, kami kerja dapat bagian enggak? Ya udah, ambil berapa? Jelasin. Iya. Oh, naam Ustadz. Oke, perjelas zakatnya ya, Umu. Karena Iya. yang bekerja di DKM itu sebagai kaki tangannya, karyawannya Basnas ketika itu, karyawan freelance-nya. Ya. Oh iya naam Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Baik, Assalamualaikum. cukup jelas semua ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fik dari ya Abdillah berkaitan dengan zakatul fitr. Baik, jazakillah khairan barakallahu fik. Kami berikan kesempatan kembali mungkin yang bergabung bersama kami dalam pembahasan zakat di kesempatan pagi ini. Kita angkat kembali via telepon di 0218236543. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Baik, mohon maaf Umu, suaranya kecil sekali. Mungkin bisa lebih dekat dengan telepon atau dikeraskan suaranya. Ya, dengan hamba Allah di Tangerang Selatan. Baik. Diperbesar mungkin akhi. Baik, silakan pertanyaannya, Umu. Assalamualaikum Pak Ustadz, aku izin bertanya. Salam, suaranya kecil Ibu. Ya, sedang di perjalanan Pak Ustadz, mohon maaf. Baik, didekatkan dengan mikrofon teleponnya, HP-nya Bu ya. Ya, baik. Baik, silakan. Ini saya itu baru mengetahui hitungan itu Pak Ustadz. Masih kecil sekali Umu. Mohon maaf Ibu, saya nggak bisa dengar, nggak bisa jawab saya. Baik, mungkin bisa melipir dulu sebentar. Oke, nanti bisa dihubungi kembali Umu ya, karena tidak terlalu jelas, kami khawatir ada kesalahpahaman. Silakan ditelepon kembali di 0218236543. Baik, kita angkat kembali penelpon yang berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk? Ya, selamat pagi. Ya, assalamualaikum Umu. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Ya, dengan Hesti di Tangerang Selatan. Baik, silakan pertanyaannya Ibu Hesti. Iya, saya mendengarkan ceramah ini, diskusi kali ini. Saya teringat dengan tabungan. Ya, silakan. Tabungan haji. Kalau tabungan haji kan saya sudah mulai menabung. Sementara saya berjalan jadwal hajinya masih lama gitu. Nah, ini dengan tabungan saya, apakah perlu dikeluarkan zakatnya atau bagaimana ya? Baik. Saya selama ini nggak pernah mengeluarkan Tabungan zakatnya. ini bisa Anda tarik kapanpun juga. Nggak bisa. Kapan bisa ditariknya? Pada saat saya akan naik haji. Baru bisa diambil. Iya. Kenapa nggak bisa? Karena tabungannya sudah masuk ke rekening
ya rekening khusus dari bank untuk tanggungan nama tabungan haji gitu. Namanya tabungan kan milik Anda. Kecuali kalau sudah Anda masukkan ke rekening pihak yang Kementerian Haji umpamanya, ke rekening Kementerian Haji ya milik dia. Tapi yang terjadi seperti itu memang. Anda tidak bisa tarik kapanpun juga. Kapan Anda butuh uang nggak bisa ambil. Ya kalau diambil nanti walaupun saya sudah terdaftar nanti tidak batal gitu daftar hajinya gitu. Iya berarti kan masih bisa Anda ambil kapanpun juga. Oh. Cuman Anda tidak mau begitu kan ya? Iya betul. Itu tetap terkena zakat. Oke, insyaallah. Tetap kena zakat ya. Tetap ada Iya. kewajiban. Baik. Oke, baik. Jangan sampai nisab digabung dengan uang yang lain. Nisabnya berapa ya? Sekitar 80 gram emas itu ya? 85 gram emas kali harga emas. Kalau asumsi emas sekarang 3.100.000 kali Iya. 3.100.000 ya, Mu. Iya. Dikali 85. 85 5 kali. sekitar 263. 263 juta. Iya. Oke. Demikian, Baik, Mu. Cukup jelas ya? Ya. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Bu Hesti ya. Di Tangerang. Baik. Berkaitan dengan masalah tabungan haji yang sudah cukup jelas disampaikan oleh Ustaz. Dan ini menjawab beberapa pertanyaan yang sama. Alhamdulillah dari pesan chat WhatsApp. Masih kami angkat kembali via telepon. Silakan di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Nah, silakan sudah masuk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Mbak Awa di Kelapa Gading. Baik, silakan, akhi, fadhol. Ustaz mau bertanya terkait dengan pembagian zakat. Jadi biasanya kalau untuk pembagian zakat itu saya ada bagian dibagikan di kampung ke saudara-saudara yang membutuhkan gitu ya. Misalkan saya membagikannya di haulnya jatuh di 17 Ramadan. Nah, kalau misalkan saya transfer ternyata saudara yang membagikan itu baru sempat membagikan setelah itu, hukumnya gimana Ustaz? Apakah boleh atau harus di tanggal 17 itu dibagikan semua ke saudara-saudara di kampung? Gitu Ustaz. Berarti zakat Anda belum keluar dari Anda. Karena saudara Sudah. belum keluar. Di saudara Anda itu dia diwakil sama dengan di tangan Anda. Tapi kalau sudah diterima oleh para mustahik, itu baru keluar zakatnya. Beda halnya kalau Anda kirimkan ke lembaga amil zakat resmi di kampung Anda. Ya, kalau di tangan mereka, itu sudah keluar dari milik Anda. Jadi kalau masih di saudara Anda, di teman Anda, tolong dong ke kiai Anda, ke ustadz Anda, yang bukan lembaga resmi, itu sifatnya mereka adalah wakil Anda. Di tangan mereka, bila belum mereka serahkan ke mustahiknya, berarti zakat Anda belum keluar. Kalau terlambat mereka memberikannya, Anda terus berdosa. Allah. Harus segera Bapak, di hari itu juga ya. Berarti baiknya kita transfernya mungkin H-2 atau H-3 gitu ya Ustaz ya. Kalau Langsung ke fakir miskinnya Anda transfer, selesai. Oh ya. Anda tinggal minta tolong ke kerabat tadi, coba cek si fulan, saudara kita yang itu, bagaimana kehidupannya, berapa pendapatan hariannya, bulanannya, atau perpanennya, berapa pengeluaran hariannya, bulannya. Ya, Anda hitunglah sendiri. Oh, ini mah masih mustahik. Ya, Anda katakan minta rekening dia. Oh, saya nggak punya rekening, kata si kerabat yang mustahik tadi. Anda katakan kepada dia, coba tunjuk siapa yang punya rekening, saya kirim ke rekeningnya. Karena ini, penerima rekening ini wakil dari fakir miskin, dengan Anda transfer ke dia, sudah diterima namanya. Ya. Baik Ustaz. Berarti harus di hari H ya Ustaz ya. Sesuai dengan haulnya Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Cukup jelas Bapak? Baik Ustaz. Syukur Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wa jazakallah khair wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar dari Kelapa Gading, cukup jelas alhamdulillah.
Baik, kami angkat satu pertanyaan via telepon kembali sebelum kami bacakan beberapa pertanyaan dari chat WhatsApp. Ya, silakan di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Nah, silakan, Akhi. Sudah masuk kembali. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan hamba Allah di Tangerang Ustaz. Baik, silakan pertanyaannya, Ibu. Iya, silakan. Gini, anak kan alhamdulillah anak punya simpanan Antam gitu ya Ustaz. Kurang lebih 169. Mohon tolong dibantu perhitungan zakatnya Ustaz, berapa yang harus saya keluarkan. Bagi 40 Ibu. 169 bagi 40. Bagi 40. Berapa jadinya? 4,2 ya. Hah? Kurang lebih 4,2 anak nggak dikeluarkan. Iya, 4,225. 4,25 gram yang Anda keluarkan. 4,25 gram Umu yang wajib dikeluarkan. Oke. Lalu misalnya gini, misal kalau zakatnya ini anak serahkan kepada suami anak atau juga adik anak, kebetulan suami anak nggak kerja. Tidak bekerja kenapa? Karena sudah putus kontraknya Ustaz, honornya honor dan sudah memasuki usia 60 tahun. Ya, umur 60 tahun masih bisa bekerja kan ya? Sudah nggak ada yang mempekerjakan lagi Ustaz. Kenapa harus mempekerjakan? Kan bisa ada warung di depan, kerja apa yang bisa dikerjakan, atau buka usaha apa yang bisa dibuka. Bekerja. Abu Bakar hari ini dilantik jadi khalifah. Umurnya di waktu itu 65 tahun. Ya, artinya sudah pensiun 10 tahun yang silam kalau dengan hitungan sekarang. Itu masih dagang ke pasar. Masih angkat kain di atas pundaknya untuk berdagang ke pasar sehingga bertemu dengan Umar bin Khattab. Ila aina ya khalifah Rasulullah. Kemarin beliau diangkat, dinobatkan menjadi khalifah, jadi presiden, pemimpin umat. Lalu hari ini bawa barang dagangan jualan ke pasar dengan umur setua itu. Lalu Umar menanyakan, mau kemana wahai khalifah? Dia menjawab, ke pasar ya Umar. Ngapain? Dagang. Ya. Wahai Abu Bakar, kalau engkau berdagang, siapa yang mengurus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu fungsi khalifah sebagai pelayan pengurus umat. Ya. Lalu Umar bin Khattab, Abu Bakar mengatakan, kalau saya tidak berdagang, siapa yang mengurus perut anak istriku? Masya Allah. Lalu Umar mengatakan, karena Umar ditunjuk oleh Abu Bakar untuk memegang Baitul Mal, kalau begitu kami ambilkan untuk perut anak istrimu dan dirimu per hari 1/2 ekor kambing. Itu gaji presiden. Berarti 15 ekor kambing per bulan. Masya Allah. Dah, kamu nggak boleh lagi dagang. Ya, hikmahnya tidak ada dalam Islam itu umur pensiun. Selagi akal sehat, badan kuat, apa yang bisa dilakukan mencari nafkah, dilakukan. Walau umpamanya hasil pensiunan cukup untuk biaya hidup, tapi bukan masalah cukup biaya hidup juga. Itu adalah masalah kejiwaan, psikologi. Kalau Anda tidak bekerja, malah cepat pikunnya, cepat struknya, dan seterusnya. Tapi kalau terus beraktivitas, maka lebih baik. Itu yang saya maksud, Ibu. Iya. Suami tidak bekerja, tapi pensiunannya cukup kehidupan sehari-hari? Enggak Ustaz, alhamdulillah dari uang pensiunan anak Ustaz. Nah, kebetulan anak punya simpanan ini, misalnya nanti zakat maunya anak serahkan kepada suami anak, apakah boleh itu Ustaz? Boleh, tidak ada masalah, dan dukung terus beliau untuk mau bergerak mencari nafkah. Tapi Ustaz, tidak mesti harus kerja berat, sesuaikan dengan umurnya. Baik, dan keahliannya. Betul Ustaz. Tapi misalnya uang ini, tapi anak yang simpan Ustaz, anak dompetkan misalnya gitu, bahwa ini uang zakatnya. Karena anak nggak mau serahkan langsung ke suami anak misalnya. Jadi misalnya untuk keperluan
beliau misalnya kontrol ke rumah sakit, transportasi, ataupun juga buat beli obat misalnya Ustaz, apa boleh seperti Ustaz? Berarti belum keluar zakatnya, masih di tangan Anda. Oh, gitu. Kalau Itu, kenapa khawatir kalau diserahkan ke dia dipakainya macam-macam gitu? Betul Ustaz. Beli mobil lagi dia atau seperti apa? Enggak Ustaz, takut digunakan yang enggak gitu. Ya udah. Kurang yang baik. Anak Anda yang paling tua, laki-laki ada? Ya, ada masih SMP Ustaz. Kecil. Anak perempuan yang tua? Enggak ada Ustaz, cuma satu. Kepada kerabat Anda? Anda Ada titipkan, adik anak, boleh. Adik Anda yang mengerti tentang kehidupan keluarga Anda, serahkan kepada dia. Ini zakat saya berikan kepada iparmu, tapi kamu yang pegang. Oh gitu ya Ustaz ya. Nanti bila ada kebutuhan saya minta darimu, kamu beliin atau saya yang beliin kebutuhannya. Oh gitu Ustaz. Atau kalau berobat saya akan ambil. Jadi sama halnya Ustaz, kebetulan Ana juga akan punya adik yang tinggal sama Ana nih Ustaz, yang agak-agak sedikit terganggu mentalnya Ustaz. Apakah boleh juga Ana berikan sama adik saya ini, terus nanti saya titipkan seperti hal yang sama gitu. Kami bertiga 3 orang Ustaz, yang satu Boleh. yang bermasalah. Boleh seperti itu Ustaz ya, mekanismenya ya. Boleh Umu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ustaz. Makasih Semoga Ustaz. Allah mudahkan Amin. Anda dalam membantu suami dan saudara-saudara Anda. Amin Ustaz. Makasih Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum Baik, baik. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairahumu. Semoga berkah hartanya dan Allah mudahkan dan jadi amal soleh. Alhamdulillah. Baik, kami angkat pertanyaan selanjutnya Ustaz dari WhatsApp. Ada cukup banyak yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz. Izin bertanya tentang zakat perak 95 gram dan emas 85 gram. Contoh, Pak Budi punya emas 80 gram dan perak 590 gram. Zakat dan uang sebesar 2 juta, Ustaz. Pertanyaannya, zakat dan uang. Mohon maaf. Mungkin saya ulangi kembali. Pak Budi punya emas 80 gram, perak 590 dan uang 2 juta. Pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimanakah menghitung zakatnya? Apakah terpisah antara emas dan perak? Sehingga dengan terpisah ini jelas belum mencapai nisab, tidak terkena zakat. Terkait dengan uang 2 juta, apakah digabungkan dengan emas, Ustaz? Ini semuanya uang ini. Emas, uang emas, perak, uang perak, rupiah, uang rupiah, dolar, uang dolar, dan seterusnya. Dan begitu juga dengan harta perniagaan, kalau punya harta perniagaan. Kalau hanya punya 3 jenis uang ini saja disatukan untuk nisabnya. Dan ini sampai nisab. Saya bahkan berlebih, Ustaz ya. Berlebih. Berapa zakatnya? Ya, keluarkan saja dari 80 kali dibagi 40. Keluarkan 2 gram. 595 dibagi 40. 590 dibagi 40. Berapa gram itu? 590 dibagi 40, 14,75. 14,75 gram. Dari yang 2 juta dibagi 40, berapa? Dibagi 40, 50 ribu. 50 ribu, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, demikian Bapak yang bertanya di Jakarta Selatan, cukup jelas ya, alhamdulillah. Dan tadi sudah dihitung juga nilainya. Semoga menjadi pencerahan dan semoga Allah berkahi hartanya. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Abdillah di Jawa Tengah. Izin bertanya Ustadz, kami pemilik sawah dan sawah dikerjakan oleh petani penggarap. Modal bibit, pupuk dan pestisida ya dari kami Ustadz. Ketika panen kami terima uang tunai yang diserahkan oleh penggarap. Pertanyaannya, apakah kami tetap mengeluarkan zakat pertanian berupa uang atau bagaimana Ustaz? Harusnya kan dapatnya beras. Sama penggarapnya mungkin langsung diperjualbelikan, dibawa ke itu Ustaz ya, pengkoleknya. Jadi dalam berupa uang. Pengumpul. Langsung dia jual. Tinggal Anda lihat bagian Anda tadi sampai nisab atau tidak. Nisab berasnya. Bukan nisab uangnya.
Berarti disamakan dengan nisab emas Ustaz ya? Nisab beras. Nisab beras. Ya. Kalau bagian Anda sampai 700 kilo baik. berasnya, maka keluarkan 10/10-nya. Iya. Baik, jazakallah khair Ustaz. Demikian Ummu Abdillah, ya semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 bulan yang lalu Ustaz, saya baru saja menjual rumah. Apakah hasil dari penjualan rumah itu juga terdapat zakatnya? Kewajiban zakatnya. Bila masih 1 tahun ke depan tersimpan dan masih di atas nisab, baru ada kewajiban zakat. Pada waktu terjual, kalau sebelum 1 haul habis terpakai untuk kebutuhan, ya tidak ada kewajiban zakatnya. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Pertanyaan selanjutnya kami angkat, sedikit bergeser dari bab zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya soal aplikasi kupon. Dimana kalau kita berbelanja makanan atau minuman dan lain-lain dengan berbelanja makanan atau minuman dan lain-lain dengan aplikasi kupon ini, harganya lebih murah daripada kita beli di gerai atau tokonya secara langsung. Setelah kita membeli dan membayar lewat aplikasi, kita tetap mengambil apa yang sudah kita beli itu di tokonya dengan menyerahkan barcode dari aplikasi tersebut. Bagaimanakah hukumnya Ustaz? Jazakallah khair. Untuk ada aplikasi kupon dia top up, tidak disebutkan Ustaz. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, mungkin ini butuh penjelasan tambahannya berkaitan dengan skema atau teknis dari penggunaan aplikasi tersebut. Mungkin nanti bisa diperjelas kembali. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, hukum tentang diskon atau voucher diskon di platform market online atau offline store yang kita dapatkan ketika kita berbelanja atau ketika kita check out melalui aplikasi. Bagaimana hukumnya Ustaz? Diskon suatu hal yang boleh. Selagi diskon itu memang diberikan oleh si penjual, bukan pihak yang menerima pinjaman dari Anda, yaitu bank, e-wallet. Ketika Anda meletakkan dana pada mereka, letakkan uang pada mereka, sungguhnya Anda meminjamkan uang kepada mereka. Bila mereka mengatakan kalau bayar pakai kartu debit X, bank tertentu atau e-wallet tertentu akan ada diskon. Dan diskon itu diyakini berasal dari bank dan e-wallet tadi. Maka ini adalah riba, manfaat dari Anda meminjamkan uang kepada bank dan e-wallet tadi. Masya Allah, alhamdulillah.
Nah, Ustaz. Atau kali 2,5%. Ya. Baik, 500 dikali 2,5%, 12,5 Ustaz. Ambil pecahan 10 gram 1, Iya. pecahan 1 gram 2, Iya. dan 0,51. Masya Allah. Berikan kepada mustahiknya. Masya Allah. Nah, jelas dan cukup mudah. Alhamdulillah. Tidak ada dana cash, bisa langsung emasnya ya, dipecah senilai 12,5 gram. Demikian yang bertanya, semoga Allah berkahi hartanya. Barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Baik, Ustaz. Dari Bapak Rizal di Jakarta, izin bertanya Ustaz, mengenai hukum seorang muslim berinvestasi keuangan, reksadana, saham, dan obligasi. Bagaimanakah kaidah syar'i secara umum, Ustaz? Obligasi riba. Ya. Maka bila reksadananya dia beli obligasi, pertambahan uang Anda hukumnya haram. Anda bersepakat dengan dia sudah terkena hukum riba. Ya, tutup, ambil lagi dana Anda, investasikan sendiri ke yang halal. Alhamdulillah. Cukup jelas kaidah secara umum ya saya sampaikan, semoga bermanfaat kepada Bapak yang bertanya, Bapak Rizal. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya, beberapa pertanyaan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum investasi emas online melihat nilai emas semakin naik pada saat ini? Bagaimanakah hukum investasi melalui emas online dan tabungan emas? Jazakallah khair. Tabungan emas online di mana? Lembaga keuangan. Nah. Lembaga keuangan dia punya uang, bukan punya emas. Baik. Berarti buktinya dia tidak punya emas. Kalau Anda mau tarik emas, dia butuh waktu 14 hari. Tapi kalau Anda tarik uang, tunggu 14 hari atau langsung? Langsung, Ustaz. Langsung, kecuali jumlahnya besar. Anda mau tarik 2 miliar, 3 miliar, itu mereka minta jeda waktu 3 hari. Kalau memang tidak ada stoknya di tempatnya. Nah. Tapi kalau emas 1 gram pun Anda minta 14 hari dia. Berarti nggak punya emas. Berarti rupiah Anda akan bertambah, dengan bertambah harga emas itu namanya riba. Allah Akbar. Ya. Alhamdulillah itu. Tapi bisa cukup jelas, Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan bagi yang bertanya, ya, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau baik, berkaitan dengan zakatul, ya, mohon maaf, berkaitan dengan simpanan emas, Ustaz, 125 gram emas setelah 2 tahun disimpan. Ya, saya punya simpanan emas senilai 125 gram setelah 2 tahun disimpan. Berapakah yang wajib Anda keluarkan zakatnya? Dan pertanyaannya yang kedua, apakah harus setiap tahun, Ustaz? Jazakallah khair. Iya. Kalau Anda tahun lalu sudah di atas 85 gram, ya, namanya 90 gram tahun lalu. Anda sekarang berhutang tahun lalu 90 gram kali 2,5% atau bagi 40. 2,25. 2,25 gram. Nah. Tahun ini yang 90 tadi nambah lagi sekarang menjadi 100 berapa tadi? 120. 120. Haul sekarang. Maka 120 dikali 2,5%. Berarti 3 gram. Berarti Anda wajib mengeluarkan 5,5 gram. Kalau tidak Anda bayar di dunia, di akhirat akan Anda bayar dengan pahala Anda kalau ada. Allah Akbar. Ya. Cukup jelas. Ya, demikian yang bertanya. Semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan via telepon, dan sebenarnya kami angkat satu pertanyaan terakhir, Ustaz, ya, di kesempatan pagi ini berkaitan dengan zakat. Ada sejumlah pertanyaan yang sama dari beberapa ummahat. Ustaz, bagaimanakah pendapat yang roji dan
kuat berkaitan dengan zakat huli, itu zakat emas. Apakah ada kewajiban zakatnya apabila mencapai senilai nisab? Jazakallah khair. Emas kalau dipakai Perhiasan itu menjadi maksud. perhiasan, Ayat-ayat. Nah. maka tidak ada zakatnya. Karena dia perhiasan. Bagi perempuan memakai perhiasan emas itu lebih penting daripada laki-laki pakai mobil, pakai motor. Masya Allah. Ya. Tapi kalau tujuannya mau dipakai juga, tapi tabungannya dalam bentuk itu setiap dapat uang tambahan dari suami atau apa, dia belikan emas, dipakai juga, tapi tujuannya untuk simpanan, kapan-kapan butuh dia jual umpamanya, ini terkena zakat. Tapi karena murni, kalau murni adalah untuk dipakai tujuannya, ya, itu tidak ada zakatnya. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Demikian bagi sejumlah pertanyaan yang sama, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Baik, kita terima via telepon di 0218236543 di penghujung kajian bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dan yang baru bergabung dalam bab zakat secara khusus. Kita angkat kembali. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ummu di mana? Dari Ummu Sabila di Pekanbaru, Ustaz. Ahlan Ummu Sabila, silakan pertanyaannya. Ustaz, masalah pertanyaan dari seorang penanya tadi, Ustaz, itu menanyakan tentang emasnya ada 175 gram. Yang dikeluarkan tuh emasnya ya, Pak Ustaz? Iya, kalau Anda mau ngeluarin emasnya, berkurang emasnya tahun depan. Oh, bukan duit kita uangkan, ada uang kita lah. Kalau mau pakai duit juga boleh, cuman harganya harga beli emas. Alhamdulillah. Soalnya kami selama ini, Pak Ustaz, alhamdulillah, melalui uang yang lain kami keluarkan, Pak Ustaz. Boleh. Boleh, Ummu. Yang kedua, Pak Ustaz, pertanyaannya, bolehkah kita mulakan zakat untuk bencana alam ini, Pak Ustaz? Boleh, tapi mereka para mustahik itu semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum Tapi yang penting wabarakatuh. pastikan uang Anda sampai. Sahih, Ustaz. Karena subhanallah, ketika ada suatu musibah, banyak volunteer. Iya. Ya, ada yang amanah, ada yang tidak. Nah, Banyak yang mengumpulin dana, ada yang amanah, ada yang tidak. Maka yakini dia lembaga yang diaudit oleh negara seperti LAS, lembaga amil zakat, ya, atau individu atau perorangan atau lembaga yayasan yang Anda tahu orang-orangnya yang takut kepada Allah. nah. Tapi kalau ada pengumpulan dana itu di jalanan segala macam, wallahu a'lam apakah sampai atau tidak, karena nggak ada yang mau auditnya. Masya Allah. Allah. Jazakallah khair Ustaz. Demikian pertanyaan dari Ummu Sabila menutup pertanyaan kami di kesempatan pagi ini sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian kita pagi ini. Silakan Ustaz. Ya, akhwani wa akhwati fillah. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, beliau ketika menjadi khalifah di bulan Rajab atau di bulan Ramadan, beliau mengatakan ini tahun negara mengambil zakat dari rakyatnya. Siapa yang punya hutang, bayarkan. Agar yang tersisa bersih untuk dikeluarkan zakatnya, ditarik oleh negara. Ini berarti hutang jangan tunda-tunda. Walau hutang dalam bentuk kredit, bila ada kemampuan melunasi, lunasi secepatnya. Ya. Sehingga harta bersih Anda terkena zakat jelas. Bila cukup, bayarkan zakatnya. Bila tidak cukup, alhamdulillah Anda tidak termasuk orang yang wajib. Semoga bermanfaat. Wallahu taufiq wa sallallahu nabiyana Muhammad. Jazakallah khairah kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Tarmizi hafizahullah taala atas faedah ilmu yang bermanfaat di kesempatan pagi ini. Pembahasan dalam bab zakat secara khusus ini merupakan pertemuan ketiga dari pembahasan kitab Syarah Umdatul Fiqih sampai kepada sejumlah harta-harta yang wajib dizakatkan. Adapun perincian terkait dengan nisab dan yang lainnya berkaitan dengan 4 harta zakat ini, insyaallah kita akan sambung kembali di kesempatan Kamis yang akan datang
Dan alhamdulillah sejumlah pertanyaan sudah dijawab, baik melalui pertanyaan via chat WhatsApp maupun telepon. Dan masih banyak yang belum kami bisa hadirkan, mohon maaf, ada keterbatasan waktu yang ada. Silakan Anda bisa sampaikan kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan kita memohon kepada Allah taufik dan hidayahnya, semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan juga dimudahkan untuk dapat mengeluarkan zakat, dan semoga Allah berkahi harta-harta kita. Demikian, dan di ujung pertemuan kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.